bau-baunya kolonial. Saya rasakan setiap hari, dibayang-bayangi istana kita yang ada di Jakarta, Bogor, bahwa itu Belanda. Presiden Joko Widodo mengaku kaget ternyata Istana Negara dan Istana Merdeka berbeda. Kekagetan Jokowi itu disampaikan saat memberi arahan kepada kepala daerah seluruh Indonesia di IKN Selasa 13 Agustus 2024. Dalam kesempatan tersebut, Jokowi bertanya, setelah melihat ibu kota Nusantara, bayangan apa yang kira-kira ada di benak para kepala daerah? Hening, tidak ada satupun peserta yang menjawab pertanyaan Jokowi. Setelah 10 detik dia menunggu jawaban, bekas gubernur Jakarta itu kemudian mengucapkan selamat datang di IKN kepada para kepala daerah, mulai bupati dan wali kota hingga gubernur. Kalau istana kita yang ada di Jakarta, yang ada di Bogor, itu adalah istana bekas kolonial yang dulunya dihuni, jadi di Istana Negara itu dihuni oleh Gubernur Jenderal Peter Gerardus van Overstraten. Kemudian Istana Merdeka, saya juga kaget ternyata Istana Negara dan Istana Merdeka berbeda. Dihuni oleh Gubernur Jenderal Johan Willem van Lansbach. Kemudian yang di Bogor, ternyata ada Gubernur Jenderal lagi, Gubernur Jenderal Belanda, Baron van Inhofe. Saya hanya ingin menyampaikan bahwa itu sekali lagi Belanda, bekas Gubernur Jenderal Belanda. Dan sudah kita tempati 79 tahun. Di bau-baunya kolonial selalu saya rasakan setiap hari, dibayang-bayangi. Kini, pemerintahan Jokowi sedang membangun istana baru di ibu kota Nusantara. Ia ingin menunjukkan bahwa pihaknya punya kemampuan dalam membangun ibu kota yang sesuai dengan keinginan sendiri. Menurutnya, pembangunan IKN yang baru dimulai pada 2021-2022 akan selesai sekitar 10-15 tahun mendatang. Saat ini, pembangunannya mungkin baru 20%. Selain membangun kawasan inti pemerintahan seperti Istana Presiden dan kantor-kantor kementerian, ada juga hotel, fasilitas pendidikan, rumah sakit, dan kompleks perumahan. Jokowi menegaskan, IKN merupakan contoh kota masa depan yang dibangun dengan konsep kota hutan, bukan kota beton. Kemudian ini juga kita konsep smart city. Seluruh aktivitasnya ditopang oleh teknologi. Memang momentumnya pas. Perubahan zaman ini pas, inilah waktunya. Baik itu teknologi digital maupun teknologi yang lain-lainnya. Sehingga ini akan menjadi livable city, kota yang nyaman untuk ditinggali. Saya kira seluruh provinsi yang kita miliki, seluruh kabupaten yang kita miliki, seluruh kota yang kita miliki, mestinya arahnya ke sana.